Dan hadirin, untuk selanjutnya adalah paparan peta epidemiologi Jawa Timur oleh Bapak Dr. Kohar Harisantoso, SPAN, KIC, KAP. Beliau adalah Direktur Utama RSUD Syaiful Anwar Malang, yang akan diawali dengan pemutaran video kegiatan Ramadan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan banggakan Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati yang banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati dan banggakan Bapak Pangdam 5 Brawijaya, yang kami hormati dan banggakan Bapak Kapolda Jawa Timur, yang kami hormati dan banggakan Bapak Panglima Divisi Infanteri, dan juga di ujung sana mungkin yang kami hormati dan banggakan ada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati yang punya kerja Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur, para guru besar, pimpinan perguruan tinggi keagamaan, para ulama, para pimpinan pondok pesantren, para masyayikh, dan seluruh undangan. Izin pada kesempatan ini kami juga turut menyampaikan selamat Lebaran terlebih dahulu. Mohon maaf lahir batin, dan kami ingin turut mengingatkan ini tentang pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia. Ada penyakit namanya corona. Boleh dibantu slide-nya? Next slide, ya. Jadi corona ini, slide sebelumnya dulu Mas? Ya. Sebelumnya, ya. Jadi seringkali kita menyebutnya sebagai COVID. COVID ini sebenarnya singkatan dari Coronavirus Disease 19, jadi memang disingkatnya menjadi COVID. Tanggal 31 Desember itu terjadi, ada seorang yang kemudian terinfeksi pernafasan akut paru-parunya di Wuhan, di China sana, dan kemudian penyebabnya masih belum diketahui. Baru pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru itu disebut COVID-19, yang penyebabnya adalah virus yang sangat infeksius, yang menularnya melalui droplet atau lompatan dari air liur, ya, dan menyebabkan kematian di berbagai tempat. Tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada seorang ibu dan putrinya yang keduanya tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang akan datang ke Indonesia. Tanggal 11 Maret 2020, Direktur Jenderal WHO yang kemudian mengumumkan secara resmi bahwa virus corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia atau sebutnya sebagai pandemi. Pandemi adalah suatu infeksi yang menyebar ke seluruh dunia, berbagai negara di muka bumi ini. Slide berikutnya Mas. Kondisinya di Jawa Timur, di awalnya kita bulan Maret kita mendapatkan masih 1, 2, 15 kasus, tapi ternyata di tanggal 30 kemarin ada 4.600 kasus confirm dari COVID ini. Jadi ini kelihatannya sesuatu yang betul-betul serius. Slide berikutnya. Dan itu tadi angka tentang pasien yang confirm. Sementara itu di samping confirm, masyarakat pasien yang terinfeksi kita sebutnya sebagai PDP kalau dia menjadi pasien dalam pengawasan dan sakit dia. Kemudian juga OTG kalau dia tanpa gejala tapi membawa virus, dan ODP orang yang membawa risiko karena dia kontak dengan orang yang sakit. Jumlahnya cukup banyak di Jawa Timur sampai akhir 30 Mei ini. Jadi kita perlu turut waspada terus. Slide berikutnya.
Kalau kita cermati di Surabaya, angkanya semacam ini, hari ke hari mulai dari April sampai dengan Mei kemarin ini makin meningkat. Data yang lebih baru malah 2.394. Demikian juga dengan Sidoarjo dan Gresik. Slide berikutnya. Ini adalah di Malang Raya. Dengan dilakukan PSBB di Malang Raya, kayaknya peningkatannya lebih landai, tapi tetap ada kewaspadaan yang harus kita lakukan karena angkanya juga masih ada peningkatan. Sehingga apa yang dilakukan dengan rencana untuk tadi yang sampaikan untuk melakukan pengetatan juga masih kita butuhkan. Slide berikutnya. Demikian juga di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, angkanya di akhir Mei ini masih ada peningkatan-peningkatan. Meskipun mungkin jumlahnya masih dalam batas yang bisa kita kendalikan. Slide berikutnya. Demikian juga di Madiun, Kota Madiun, Magetan dan Ngawi, angkanya juga ada kecenderungan peningkatan. Slide berikutnya. Demikian juga di Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, masih ada peningkatan-peningkatan. Slide berikutnya. Demikian juga untuk di daerah Madura, masih ada peningkatan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, sehingga ini kita mesti lakukan berbagai hal untuk melakukan upaya penekanan angka-angka ini. Slide berikutnya. Ya. Bisa dibantu slide-nya, Mas? Ya. Lamongan, Bojonegoro juga masih ada peningkatan. Ya. Slide berikutnya lagi. Ya. Demikian juga di Jombang, kemudian di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Nganjuk masih ada peningkatan. Slide berikutnya lagi. Demikian juga di Pacitan, Trenggalek maupun Ponorogo ada jumlah yang masih meningkat. Slide berikutnya. Oleh karenanya kita mesti sama-sama paham bahwa ada yang masih kita perlu waspadai dan virus ini mengena pada semua umur, tapi terutama adalah pada usia-usia produktif. Pada laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama, 50% dan slide berikutnya. Ya. Ini bisa menyebabkan kematian. Angka kematian yang kita kumpulkan kurang lebih 8% dari kasus ini menyebabkan kematian. Ya. Dan dari ke hari jumlahnya yang meninggal juga masih bertambah, meskipun jumlah yang sembuh juga makin bertambah juga. Slide berikutnya lagi. Ya. Dan mereka yang punya komorbid atau penyakit penyerta itu punya risiko kematiannya menjadi lebih besar. Ya, ini adanya komorbid atau penyakit penyerta diabetes, jantung, hipertensi, kemudian adanya pembesaran dari jantung, demikian juga kalau ada penyakit pada saluran nafas. Ya. Slide lagi. Dan mereka yang meninggal kecenderungannya pada usia yang 50 tahun ke atas, yang lebih umur-umur, jadi risiko ini menjadi lebih besar, terjadi kematian pada umur yang lebih besar. Slide berikutnya. Oleh karenanya upaya-upaya untuk melakukan isolasi, observasi, pengurungan, kalau demam berdarah itu penyebabnya adalah virus yang bawa kemana-mana, itu faktornya adalah nyamuk. Maka penyelesaiannya adalah nyamuknya kita berantas, pemberantasan sarang nyamuknya. Tetapi virusnya yang corona ini ada di tenggorokan manusia yang terinfeksi, sehingga yang mesti dilakukan adalah mereka yang terindikasi membawa virus ini harus dilakukan isolasi. Dan di berbagai tempat, kalau memang dia sakit harus di rumah sakit, tapi kalau tidak sakit maka bisa dilakukan observasi di tempat yang ada di pantauan. Sebenarnya bisa observasi di rumah sendiri, tapi kalau tidak memungkinkan disiplin untuk lakukan isolasi, maka ini yang harus dilakukan pengetatan. Oleh karenanya peran rencana untuk mengadakan kegiatan kampung tangguh dan semua kegiatan yang dalam rangka mendisiplinkan ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Slide. Dalam rangka menanggulangi corona ini beberapa hal yang kita perlu lakukan. Secara individual PHBS harus dilakukan, secara sosial juga mesti dilakukan, dan juga komorbid, mengontrol komorbid ini kita lakukan. Dalam PHBS ini maka pemakaian masker adalah satu keharusan, cuci tangan adalah suatu kebiasaan, jaga jarak menjadi kewajiban, jaga imunitas menjadi tanggung jawab individual. Dan protokol kesehatan harus dilakukan di semua tempat, terutama adalah area-area publik di mana masyarakat berkumpul. Kemudian juga solidaritas perlu kita kembangkan, karena boleh jadi akan terjadi gangguan mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja. Demikian juga pola-pola kehidupan online, perdagangan, yang lain pun, pendidikan mungkin juga ada yang bisa online, kecuali pendidikan keterampilan. Demikian juga kebersihan lingkungan mesti dilakukan penjagaan dengan baik. Dan mereka yang terindikasi ada penyakit penyerta perlu dilakukan upaya untuk mencegah supaya tidak ada penyakit penyerta.
melakukan pengendalian penyakit penyerta ini, dan melakukan proteksi. Mereka-mereka yang terindikasi ada penyakit penyerta, maka kita berikan jalur khusus supaya mereka peluang untuk terinfeksinya menjadi tidak ada. Saya kira dengan cara itu maka kita bisa melakukan upaya menanggulangi corona ini sampai kemudian ada vaksinnya. Selama belum ada vaksin, maka upaya untuk melakukan isolasi, protokol kesehatan ini harus dipenuhi dengan sedisiplin mungkin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Slide. Dan yang pasti katanya lungo mejayan ketemu Markona, murang-muring tuku tahu lan iwak patin. Masyo riayan pagebluk corona, sing penting awakku mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.